Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 17 Maret berjudul Tujuan Hidup yang Benar. Banyak orang berusaha membuktikan kebaikan Tuhan dengan cara atau model sendiri. Mereka berusaha untuk dapat membuktikan bahwa Tuhannya baik, dengan bukti hidupnya dibuat tidak bermasalah, makmur dan membanggakan. Mereka tidak mengenal Allah dengan baik. Untuk itu perlu kita memperhatikan Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Demi penggenapan rencananya Tuhan harus menggagalkan rencana-rencana Ayub sendiri. Ini sama dengan peristiwa Natal. Demi rencana keselamatan Allah menggagalkan rencana Maria demi masa depan pekerjaan Tuhan, demi masa depan keselamatan. Jadi Allah bisa membatalkan rencana manusia. Tentu manusia mendapat kasih karunia. Manusia yang mau dibatalkan, digagalkan rencana-rencananya. Sehingga ketika Maria harus hamil dan dia harus pasti menghadapi mahkamah agama yang bisa menuding dia sebagai berzina karena hamil tanpa suami, ya, ia harus menghadapi mahkamah agama. Dia bisa menghadapi masyarakat Yahudi yang moralis, dia bisa dirajam batu, dia bisa kehilangan Yusuf yang dia cintai. Aduh, pokoknya mengerikan. Tetapi Maria menerima, sehingga rencana Allah bisa digenapi. Saudara sekalian, jadi Allah tidak pernah gagal, tapi Allah menggagalkan rencana manusia. Dalam hal ini kita harus mengerti ya, apa yang dimaksud dengan rela kehilangan nyawa. Kata nyawa di sini adalah suke. Tuhan mengatakan kita harus rela kehilangan nyawa, suke. Suke itu jiwa. Di dalam jiwa ada keinginan, ada hasrat. Mengikut Yesus harus menanggalkan hawa nafsu dan keinginan. Galatia 5 ayat 24. Inilah penyangkalan diri yang benar. Penyangkalan diri bukan hanya sikap penolakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa. Menyangkal diri itu adalah kesediaan untuk tidak mengenakan naluri kemanusiaan atau hasrat manusia pada umumnya, kemudian melakukan kehendak Allah. Itu baru. Menyangkal diri itu bukan sekedar menolak perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, tapi seluruh naluri kemanusiaan kita harus diganti. Ini sama dengan mengubah kodrat. Orang yang tidak menyangkal diri tidak bisa mengubah kodrat. Ingat ini. Menyangkal diri bukan saja menolak tindakan yang melanggar hukum, tapi seluruh naluri jiwa kemanusiaan kita harus digantikan dengan naluri ilahi. Ketika seseorang berusaha mencapai standar hidup seperti manusia lain, ya, ini saya sering ulang-ulangi ya, karena memang pada umumnya orang mau menjadi seperti orang lain. Orang lain punya rumah, ingin punya rumah, orang lain punya mobil, ingin punya mobil, orang lain menikah, dia ingin menikah, orang lain punya anak, dia juga ingin punya anak. Ya, ketika orang memiliki prinsip dan filosofi hidup seperti itu, ia sedang mengejar sesuatu untuk kesenangan dirinya sendiri. Tentu saja orang-orang seperti ini tidak berusaha mengerti kehendak Allah untuk dilakukan. Dan tidak berusaha menemukan rencana Allah untuk dipenuhi. Orang Kristen seperti ini sebenarnya percuma mengucapkan kalimat, "Datanglah kerajaanmu." Ya, dia boleh mengucapkan doa Bapa kami dengan kalimat "Datanglah kerajaanmu", tapi sebenarnya dia tidak menghendaki datangnya kerajaan Allah. Sebab dia punya kerajaan sendiri. Pada dasarnya orang-orang seperti ini hidup dan berjuang hanya untuk menghadirkan kerajaannya sendiri. Mereka tidak berusaha untuk merealisasikan kehendak Allah, tapi hanya merealisasikan kehendaknya sendiri. Mereka tidak memiliki kerajaan Allah, sehingga suatu hari nanti tidak akan terhisap dalam anggota keluarga kerajaan Allah. Banyak orang belum mengerti bagaimana merealisasikan kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah.
Mereka tidak pernah mempersoalkan dengan serius apakah benar mereka telah mempersembahkan hidup mereka kepada Allah dengan cara dan standar yang Allah kehendaki. Mereka tidak merasa perlu mempersoalkannya. Bagi banyak orang, merealisasikan kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah adalah hal yang abstrak karena Allah tidak kelihatan. Orang-orang seperti ini, kalau tidak bertobat dan tidak merubah diri, tidak akan pernah mengalami bagaimana memiliki hidup yang benar di hadapan Allah. Ia tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah memiliki hidup yang berkualitas tinggi. Tidak akan pernah mengerti bagaimana hidup berkelanjutan di langit baru dan bumi yang baru. Hanya orang-orang yang hidup bagi Tuhan atau untuk kemuliaan Tuhan yang akan melanjutkan hidupnya di kekekalan. Inilah faktanya, saudaraku. Banyak orang yang hidup bagi diri sendiri. Rumus hidupnya adalah selalu untukku, bukan untuk mu. Inilah orang-orang yang tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya. Selalu membuka mata untuk mengumbar keinginan, guna memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang disediakan dunia, yang juga dimiliki oleh orang lain. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih akan Bapa. Mereka tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Hal ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sebab orang yang tidak mengasihi Allah adalah orang yang terkutuk. 1 Korintus 16 ayat 22, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Mereka yang hidup dalam keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup adalah orang yang tidak mengasihi Allah. Keinginan daging artinya kepuasan dari dalam daging, menyangkut kuliner dan seks. Keinginan mata artinya hasrat memiliki pemenuhan kebutuhan jasmani seperti yang orang lain miliki. Dan keangkuhan hidup adalah kehormatan yang diharapkan diberikan kepada dirinya sendiri, ya bukan kepada Allah, tapi kepada diri sendiri. Ini namanya keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Orang yang mau terhormat, kehormatan itu bisa dibeli dengan kekuasaan, pangkat, gelar, uang, penampilan, perhiasan, dan lain sebagainya. Di manakah posisi saudara? Ini yang kita persoalkan. Jika tidak pada posisi yang benar, kita harus berbalik dan bertobat. Untuk dapat mewujudkan firman Allah dalam 1 Korintus 10 ayat 31, yaitu hidup untuk kemuliaan Allah, baik makan atau minum, seseorang harus mulai mengenal kebenaran Allah, bertalian dengan tujuan hidup yang benar. Harus mengerti dan menerima dengan sukacita bahwa hidup ini memang hanya untuk penciptanya, untuk Allah. Kita tidak boleh mengikuti pola hidup manusia pada umumnya, yaitu hidup untuk diri sendiri dan orang-orang yang mereka cintai secara terbatas. Orang-orang seperti itu tidak menghadirkan kerajaan Allah. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana menghadirkan pemerintahannya dalam hidup kita pribadi. Irama hidup, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah irama hidup yang dimiliki orang-orang yang nanti akan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya, irama hidup bukan hanya sebuah kalimat, tetapi tindakan konkret. Saudaraku sekalian, kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Sola Gracia. Apakah Anda telah selesai dengan diri Anda sendiri di hadapan Allah? Apakah yang dimaksud selesai dengan diri sendiri secara konkret? Temukan jawabannya dalam seminar Selesai dengan Diri Sendiri di Hadapan Allah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono pada Sabtu 21 Maret 2020 pukul 8.30 sampai 13 di Function Hall Mall Arta Gading, lantai 5. Anda akan diberkati melalui pelayanan seminar ini. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.